Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusuma Wardani. Nah, pada saat ini kita akan membahas materi yang ada di kelas 8 ya, khususnya di bab 4, yaitu materi mengenai tahap pembinaan dan persatuan bangsa. Nah, materi ini adalah materi yang terakhir yang ada di bab 4 ya. Jadi, sebelum kalian nonton materi ini, pastikan kalian sudah menonton video yang pertama dan kedua ya. Linknya saya taruh di atas. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena. Jadi, saat saya sedang menjelaskan materi yang ada pada video ini, kalian bisa mencatat menggunakan buku dan pena yang sudah kalian sediakan. Sampai sini paham ya? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu ya. Nah, ini dia materi terakhir kita, yaitu kita akan membahas tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa. Nah, mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Jadi, persatuan dan kesatuan itu artinya bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Ya, pasti kalian sudah tahu artinya persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagian sini. Nah, kenapa kita membahas mengenai tahap pembinaan persatuan bangsa? Karena pada saat itu ya, sebelum adanya organisasi Budi Utomo ini, itu pergerakan kita ataupun bentuk perjuangan kita itu masih bersifat kedaerahan. Ya, saya tulis di sini masih bersifat kedaerahan. Nah, sementara setelah lahirnya Budi Utomo, itu organisasi kita itu bentuk perjuangan kita itu sudah mulai terorganisasi. Nah, jadi makanya dinamakan suatu kebangkitan nasional. Jadi kebangkitan nasional ditandai dengan kemunculan organisasi Budi Utomo, seperti itu. Ya, jadi sebelum kita adanya Budi Utomo ataupun sebelum kebangkitan nasional, itu kita masih berjuang dan melawan bentuk penjajahan itu dalam hal kedaerahan. Contohnya daerah satu membela daerahnya sendiri seperti itu. Jadi ada pahlawan-pahlawan di setiap daerahnya. Sementara kalau pada saat sudah kebangkitan nasional ya, sudah munculnya organisasi Budi Utomo, itu bentuk perjuangan kita itu sudah mulai terorganisir. Ya, sudah ada perencanaan. Nah, perencanaan yang dibuat ini juga bukan perencanaan yang biasa ya, tapi merupakan perencanaan yang benar-benar matang untuk melawan penjajahan pada saat itu ya. Selanjutnya, pada saat itu kan kita masih belum bersatu. Nah, bagaimana akhirnya Indonesia ini bisa bersatu? Kita bersatu setelah melewati beberapa hal ini ya, yaitu persamaan senasib, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan proklamasi kemerdekaan. Nah, kita bahas dari perasaan senasib. Nah, perasaan senasib maksudnya apa? Kita di sini sudah sama-sama merasakan suatu ketidaknyamanan ya, suatu kesusahan dan kesulitan hidup. Sehingga kita seperti sudah merasa gerah gitu dengan kesusahan yang kita alami, sehingga dengan perasaan senasib itu muncul suatu ide ya, ataupun suatu gebrakan bagaimana supaya kita bisa melawan bentuk penjajahan yang ada di negara kita seperti itu. Nah, selanjutnya setelah ada perasaan senasib itu, muncullah suatu gerakan kebangkitan nasional ini ya pada tahun 1908. Nah, setelah munculnya organisasi Budi Utomo, itu baru dinamakan kebangkitan nasional. Nah, kebangkitan nasional ini itu kan tadi perlawanan kita sudah terorganisir ya, ataupun sudah terorganisasi, sehingga kita di sini sudah melakukan kerjasama untuk melawan penjajahan yang ada di Nusantara pada saat itu. Nah, setelah
dari kebangkitan nasional ini, kita mengalami peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu bersatunya para pemuda-pemudi Indonesia untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda ya. Setelah dari peristiwa Sumpah Pemuda ini ya, sudah muncullah semangat-semangat dan bangkitlah peran-peran pemuda pada saat itu. Nah, muncul suatu keberanian secara terang-terangan untuk melawan Belanda. Nah, pada saat ini itu bentuk perjuangan kita ataupun bentuk persatuan kita ini sudah mulai terarah. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya persatuan dan kesatuan bangsa kita semakin kokoh dengan adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, pada saat proklamasi kemerdekaan inilah kita membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia pada saat itu sudah terlepas dari belenggu penjajahan. Nah, seperti itu. Nah, jadi banyak peristiwa dan perjalanan panjang yang kita dapatkan ataupun yang kita alami selama masa penjajahan untuk merebut suatu persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang bagaimana cara kalian untuk menjaga persatuan dan kesatuan ini dan terus membina persatuan dan kesatuan ini agar tidak ada lagi bentuk penjajahan-penjajahan yang dilakukan di negara kita tercinta ini. Ya, itu merupakan peran kalian sebagai pelajar, sebagai generasi milenial, dan sebagai penerus bangsa nantinya ya. Sebisa mungkin kalian harus menjaga dan membina serta memupuk rasa persatuan dan kesatuan ini. Nah, mungkin segitu aja dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terakhir, saya minta untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.